terima kasih rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mungkin saya teringat 2 bulan yang lalu, keresahan saya itu berawal dari melihat potensi suatu desa, tapi begitu banyaknya yang harus kita benahi pula gitu loh. Lalu kita berpikir, salah satu juga kita buat grup, di mana di grup itu ada Prof. Eko, ada Pak Andrino, dan teman-teman lain yang saya lihat pemikir-pemikir dan kasih masukan saya yang banyak. Jadi saya hanya sebagai pion aja lah ibaratnya. Dan kenapa kita sepakat untuk menentukan Desa Matangaji? Karena pertimbangan pertama adalah lokasinya relatif terjangkau dan dekat dari Jakarta. Jadi kalau lewat jalan tol kita kira-kira hanya 2 jam aja ke lokasi desanya, dan begitu saya menetapkan lokasi itu, saya melihat bahwa ada historis yang melekat untuk kita branding lebih bagus lagi. Seperti yang Prof. Eko tadi katakan bahwa sejarahnya itu melawan VOC dan segala macam berkaitan dengan Matangaji itu sangat betul sekali. Jadi kalau secara ilmiah, kalau kita mau meningkatkan kemasan atau packaging, itu branding adalah nomor 1 bagi saya. Dia komandannya. Nah ini saya lihat kemasnya udah begitu baik, tetapi kalau untuk mempercepat akselerasi, tentu aja dengan TBA yang saya lihat awalnya adalah tempat untuk berkumpulnya atau guyupnya anak-anak, lalu ibunya, remaja, itu udah semakin lengkap jika kita bisa kolaborasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, saya lihat bahwa kenapa kita menggandeng via UI adalah karena kaitannya dengan masalah pendidikan atau SDM. Prioritas pertama adalah atas saran dari rekan-rekan, khususnya saya berterima kasih juga dengan Prof. Samsu. Beliau mau menyediakan untuk bekerja sama dengan Matangaji melalui Institut Pelita Desa. Kami ditugaskan untuk memilih 5 remaja, lalu kita udah pilih 5 remaja yang akan siap kita kirimkan ke IPD, Institut Pelita Desa. Lalu mana lagi? Saya nggak bisa diam hanya dengan satu stakeholders. Saya lalu mencari lagi, dan alhamdulillah saya menemukan tadi mengenai batik rian. Batik rian ini adalah yang saya jelaskan tadi, suatu batik yang benar-benar eksklusif kemasannya, tapi barangkali perlu sedikit sentuhan-sentuhan dari kita, dan alhamdulillahnya kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Dan satu lagi, alhamdulillah baru kemarin kita mendapat kepercayaan dari Yayasan Alzheimer Indonesia, itu menjadi agent dari Alzheimer. Jadi kita akan mensosialisasikan kegiatan ibu-ibu dan sebagainya di sana untuk semacam ini. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, operator. Jadi awalnya adalah kita sepakat untuk mengembangkan namanya TBA. Harfiahnya TBA adalah Taman Bacaan Anak. Tetapi mungkin brandingnya nanti ke depan adalah TBA ini menjadi pusat informasi, bukan hanya sekedar Taman Bacaan Anak. Alhamdulillah dalam waktu sebulan kegiatannya sudah ramai. Alhamdulillah banyak sekali ibu-ibu yang menitipkan lah kasarnya untuk kita bina sebaik-baiknya. Begitu terenyuhnya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mendengar laporan dari tim HUB kita di sana bahwa jam 6 pagi seorang anak kecil yang mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD itu datang ke tempat TBA ini, lalu dia ketok-ketok pintu pagi-pagi masih jam 6, sementara tim HUB kita baru pulang malam, minta diajarkan untuk membaca, minta diajarkan untuk menulis. Subhanallah. Saya lihat bahwa mereka itu nggak ada kesempatan untuk belajar. Karena apa? Ibunya pagi-pagi sekali udah jualan sayur, bapaknya pagi-pagi sudah ke sawah. Jadi mereka bingung ini, seorang anak-anak ini masa depannya saya nggak tahu gimana gitu loh. Nah ini berawal dari situlah keresahan saya timbul, melengkapi dari rencana Prof. Samsu bahwa beliau ingin prestasi para remaja. Saya lihat dari angle lain untuk melengkapi adalah melengkapi dari sudut anak-anak dan ibunya. Karena keterkaitan anak-anak dan ibu itu menggerakkan suatu kegiatan yang bukan main. Kalau remaja saya pikir udah wajar lah, dia punya potensi, sudah ada usia yang produktif dan sebagainya. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kami sempat kontak dengan salah satu BUMN.
yang siap untuk bekerja sama dengan TB Mata Ngaji, insya Allah minta doanya dari Bapak-Bapak dan Ibu, untuk mengelola daun-daun mangga tadi, daun-daun beberapa tumbuhan menjadi obat kumur. Saya lihat bahwa ini TBA nih, subhanallah, mungkin saya lihat sih bukan karena apa-apa, tapi karena doa dari anak-anak kecil ini. Saya hanya berpesan kepada mereka, tolong doakan setiap pagi, sholat duha, dalam perjalanan, dan diberikan kemudahan. Dalam 2 bulan, kita sudah kerjasama dengan 4 lembaga yang saya lihat potensial sekali. Dan saya nggak tahu kenapa lembaga-lembaga ini sangat tertarik, baik dari Batik Rian yang akan mengolah atau mengambil daun-daunnya untuk bahan pewarna mereka, dari BUMN yang akan mengolah daun-daun menjadi obat kumur, dan insya Allah hari Minggu kami akan merapat ke sana bersama GM dari BUMN tersebut untuk benar-benar melihat potensi kita di satu batang pohon mangga aja itu bukan main. Kita belum melihat atau mapping yang lain-lainnya. Bagaimana potensi masyarakat di sana dengan lahan yang luas, di tepi sawah. Saya punya mimpi, saya punya cita-cita membuat homestay di sana. Lalu ada kopi tepi sawah yang bisa jadi tempat guyup yang seperti disampaikan Pak Andrinov. Bukan main, ini ibaratnya kalau di bisnis adalah treasury. Tapi tetap aja kita harus gali, kita harus tampilkan semuanya. Mungkin next-nya berikut bisa. Ini kerjasama kita dengan Pelita Desa. Alhamdulillah kerjasama yang diberikan kesempatan oleh Prof. Samsu. Ini Batik Rian yang kita kerjasamakan, dan ini ibu-ibu yang siap membantu untuk memproduksi daun-daunan tadi menjadi hal yang berarti. Mungkin selanjutnya. Oke, mungkin karena waktunya dari moderator juga terbatas, mungkin ada baiknya kita putarkan slide video aja yang lebih bermakna, video dari TBA Mata Ngaji, supaya teman-teman bisa tahu ini loh hasil konkret selama 2 tahun kita 2 bulan kita berada di sana. Mungkin video dari TBA Mata Ngaji bisa kita lihat sekilas hasil produksi mereka, teman-teman di sana. Berdomisili di Desa Mata Ngaji, Blok Desa RT 3 RW 1, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Awal TBA berdiri pada era pandemi COVID, yaitu tepatnya tanggal 13 September 2020. TBA berawal dari Taman Baca Anak, kemudian berlanjut menjadi pusat informasi pendidikan, pelatihan, dan pariwisata khususnya di Desa Mata Ngaji. Kegiatan TBA Collab mulai dari membaca, berhitung, mengaji, bernyanyi, gambarnya nggak muncul. Dan ada sanggar kreasi, di mana anak-anak dapat berkreasi sesuai bakat masing-masing. Admin, gambarnya tidak muncul. Mulai dari menari, membatik, pelatihan membuat kue, bermain angklung, dan lain-lain. TBA Maji, Gogo Desa. Godes Maji. Kami bangga anak Desa Mata Ngaji. Sehat, cerdas, berkreasi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat desa. Satu lagi mungkin sekalian aja disertakan video dari Batik Rian. Demikian Mbak Desi yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu lagi bahwa secepatnya setelah ini hampir dan kami sudah ditunggu di salah satu desa di Siak, Riau. Di sana perlu kita kerjakan juga seperti itu. Terima kasih Mbak Desi.